Pak Ketut mungkin boleh diupdate terkait penyidikan kasus 271 T ini sudah sejauh mana, Pak? Sampai saat ini tim penyidik ini masih dalam suatu proses penyidikan. Kita lagi intensif melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan pemberkasan. Karena kita sudah menetapkan 16 orang. 16 orang tersangka ini tentu nanti ujungnya bagaimana proses ini menjadi ke persidangan, ke penuntutan. Ya. Untuk sementara yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman media, ya, untuk tersangka HM, ya. Kemarin kita sudah melakukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum selama 40 hari ke depan. Jadi perpanjangannya tanggal 16 ya sampai tanggal 25 Mei. Ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa? Sampai saat ini sudah lebih dari 180 saksi. Dari tadi 16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Belakangan ini kan muncul dua nama lagi nih, Pak, yaitu inisial A dan juga pendakwa inisial D kalau nggak salah. Itu dari Kejagung sendiri seperti apa, Pak? Secara real lah, fakta yang kita terima dari teman-teman penyidik belum ada yang menyebut atas nama tadi. Ya, saya juga nggak tahu keterkaitannya seperti apa, tapi saya juga nggak tahu tiba-tiba muncul banyak media menanyakan hal yang sama. Sumbernya saya tidak tahu. Maka dari itu saya anggap bahwa berita ini berita masih rumor. Kalau terkait seseorang yang menjadi MC saat acara pembelian jet pribadinya HM, itu benar, Pak? Saya belum sampai ke sana. Belum sampai. Kita juga belum ngecek kok apakah itu betul-betul jet pribadinya dia apa enggak. Masih kita belum ngecek. Ya. Orang boleh saja kan pakai mobil, tapi belum tentu milik pribadi. Bisa aja nyewa, bisa aja milik orang lain. Makanya itu perlu harus ada kebenaran, harus kita klarifikasi. Kita cek dulu. Kalau ngecek jet pribadi itu kan gampang, nggak banyak kan. Beda dengan sepeda motor atau mobil kan. Istri HM sudah dilakukan pemeriksaan juga, Pak? Sudah, kemarin udah kita lakukan pemeriksaan. Ada indikasi keterlibatan atau? Oh, saya tidak bicara itu. Yang jelas yang kita lakukan pemeriksaan itu terkait dengan klarifikasi apa yang sudah kita ketemukan dari hasil pemeriksaan dari suaminya HM. Klarifikasi terkait apa, Pak? Ya, rekening kan. Bisa saja juga rumah, bisa saja juga mobil kan. Barang-barang, harga bisa saja. Yang disebutkan oleh istri HM itu klarifikasinya sejauh mana, Pak? Ya kita tidak bisa diumbar di media karena itu bagian daripada proses penyidikan. Ya tadi terkait dengan rekening, ya, saya makasih tadi ya terkait rekening, terkait dengan harta-harta yang ada padanya. Untuk kedepannya sejauh mana nih proses akan terus dilakukan? Kedepannya karena ini sudah kita sangkakan pasal TPPU ya, tentu kita akan melakukan satu proses pengejaran aset atau aset resi. Teman-teman sudah mulai melakukan pendataan, ya, pencarian, ya, masuk juga komunikasi dengan pihak luar negeri. Kalau dari keterangan-keterangan saksi maupun 16 tersangka, apakah ada public figure yang terlibat juga, Pak? Saya belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Berarti sejauh ini masih di luar public figure, Pak? Ya, saya tidak bicara itu. Yang sejauh ini 16 orang itu jadi tersangka. Terus 180 jadi saksi. Kalau ada berkembang nanti tentu akan saya sampaikan kepada media. Oke, Pak Ketut izin untuk istri dari HM sendiri kita boleh menyebutkan nama SD? Silakan aja. Okay. Kalau kamu nyebut namanya silakan. Okay. Untuk public figure sendiri SD, infonya sudah untuk IG atau media sosial sengaja dihapus, apakah benar itu? Saya mendengar dari media, tapi menurut saya tidak ada kaitan dengan proses penyidikan. Tapi itu bagian daripada informasi yang memang harus kita gali. Tapi kemarin sempat penyidikan kemarin beliau dipanggil di Itsus kemarin seperti apa? Tadi sudah saya jelasin terkait dengan klarifikasi. Klarifikasi terkait hubungannya dengan HM. Hubungannya apa? Hubungan tadi bendanya, rekeningnya, tadi ya, masuk mobil, termasuk tadi katanya ada jet pribadi. Tentu itu bagian daripada klarifikasi juga. Tapi itu apakah bisa dijadikan tersangka, Pak? Oh, saya belum sampai ke sana. Kita tidak boleh menduga atau potensi atau memprediksi ya. Kita bicara fakta. Kadang-kadang kan orang begitu diperiksa, wah rame nih, ada public figure atau
kenal, wah sekarang menjadi tersangka, bukan seperti itu. Cara kerja kita adalah berdasarkan alat bukti dan berdasarkan fakta yang kita temukan dalam proses penyidikan. Dari pengakuan SD, dia tahu Pak sumber mobil-mobil mewahnya, rumahnya itu dari mana, prosesnya pembelian. Kalau saya sampaikan itu tentu saya sudah membongkar proses penyidikan di depan media. Ya, itu adalah bagian daripada proses penyidikan. Nggak boleh kita sampaikan. Karena apa? Proses penyidikan ini juga akan dipertanggungjawabkan di persidangan. Jadi namanya persidangan di luar pengadilan. Kalau saya ngomongin media. Artinya medsos yang dihilangkan ini akan dikejar. Oh tidak juga. Tidak ada kaitan dengan proses kita. Kita fokus kepada proses tindak pidana korupsi. Apa kaitan dengan medsos? Nggak ada. Itu hanya bagian kecil dari informasi yang kita kumpulkan. Pak, untuk memperjelas mungkin sudah berapa apa aja aset yang ditahan dari HM Pak? Saya tidak merinci, belum dapat yang jelas tegas ya, karena ini masih dalam semua. Kalau nanti sudah prosesnya selesai, ya pasti kita sampaikan. Dan itu akan disampaikan dalam surat dakwaan. Ya, ini masih dalam proses. Ya kan, ini masih ada Pak, ini dia dulu bawa gini kan, nanti kalau saya sampaikan sekarang seperti itu kan kasihan penyidiknya kan. Ini kok belum disita Pak, ini siapa yang punya? Nah, nanti akan banyak pertanyaan lagi lah. Yang lebih bagus apa yang sudah ada di penyidik itu yang saya sampaikan. Beberapa orang membandingkan Pak terkait kasus HM ini dan juga dengan kasus korupsi yang terjadi di negara Vietnam yang si pelakunya ini dihukum mati. Apakah itu menjadi beban tersendiri Pak untuk? Enggak, ngapain udah beban? Itu hal yang biasa. Negara berbeda mempunyai visi masing-masing berbeda, mempunyai pola penegakan hukum yang berbeda. Ya, kita juga udah pernah menuntut orang hukuman mati di kasus korupsi. Di perkaranya Sabri dan perkaranya Jiwasraya digabung, pelakunya kita tuntut mati, tapi putusannya tidak mati. Yang menentukan hukuman itu kan ada di pengadilan. Tapi kita berusaha menuntut hukuman mati. Kita nggak pernah terpengaruh dengan negara lain, nggak pernah terpengaruh dengan kasus lain, karena semua kasus itu punya karakteristik berbeda, punya modus yang berbeda, punya dampak dan impact yang berbeda. Kalau di kasus yang tadi Bapak bilang Kejagung menuntut mati itu kerugiannya berapa Pak? Itu kalau digabung 40 triliun. Ya. Izin Pak, untuk aset sendiri yang di apartemen Pakubono itu apakah udah disita juga? Tadi ini kita masih dalam satu proses. Sepanjang proses ini tetap jalan, kita tetap, tadi saya bilang, penyidik ini masih melakukan pengumpulan, pendataan, ya, mengkualifikasi, ya, sampai nanti aset itu betul-betul adalah aset miliknya dia. Jangan sampai aset orang lain kita sita, nanti kita yang digugat. Ya. Banyak yang terjadi begitu, harus betul-betul yakin dan betul-betul faktual, ya, sesuai dengan yang kita ketemukan di lapangan. Itu yang namanya bangunan, yang namanya rumah kan harus jelas. SHM-nya gimana kan? Ya kan, jangan sampai sudah DSM tapi ada hak tanggungannya macam ini. Persoalan hukum itu tidak semudah yang dipikir ya, jadi tetap kita bergerak berjalan untuk dalam rangka apa? Recovery aset. Kita akan kejar semua asetnya ketika dimanapun berada, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka pengembalian aset negara Maupun di luar negeri juga. Oh iya, kita udah biasa begitu kok. Kemarin kita menyita aset Pak, sekian miliar, 40 miliar apartemen di Australia. Tapi bukan dalam perkara ini, perkara yang lain. Itu sudah kita lelang, sudah kita jual. Banyak yang di Kejaksaan Agung sudah seperti itu. Dalam perkara ini ancaman pidananya? Kalau dilihat dari pasal yang disangkakan, pasal 2, pasal 3, 20 tahun. 20 tahun. Denda? Ya, nanti kamu baca di undang-undang. Ya, nanti kamu baca lagi. Habis itu gimana nih Pak? Akan dihukum berapa ya? Nanti dilihat. Artinya udah menjadi pelaku utama ya? Belum. Saya tidak berbicara pelaku utama. Okay. Ya, yang namanya tindak pidana korupsi ya. Ada pasal 55 ayat 1 ke 1 nanti dikualifikasi dalam surat dakwaan. Siapa yang lebih bertanggung jawab, siapa yang intelektual leadernya, siapa yang leader, siapa yang middle flanker, tentu nanti akan tergambar semua di dalam surat dakwaan. Jadi kita nggak boleh mendahului. Ya, nanti teman-teman silakan ke pengadilan, cek di surat dakwaan. Nanti akan kelihatan, ternyata segini, ternyata ini, ternyata ini. Aman. Sudah terjawab semua? Oke. Oke.